Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Rasyadatul Baroka, NPM 2016 14500798. Hari ini saya akan mengajar sekolahan SMK Wirabuana kelas 2. Hari ini mata pelajarannya itu adalah produk kreatif kewirausahaan. Oke, langsung saja akan saya mulai untuk materinya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga hari ini lebih baik ya daripada hari-hari yang sebelumnya. Oke, pagi ini kakak akan mengajar untuk materinya itu ada produk kreatif kewirausahaan. Nah, sebelum kita memulai materinya, alangkah baiknya untuk kita berdoa agar hari ini kita diberi kelancaran dan kemudahan untuk mengajar, untuk belajar juga. Oke, ketua kelasnya boleh dimulai untuk berdoanya sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, untuk hari ini kakak mau tanya sama kalian. Kalian itu kan sekolahnya di SMK. Nah, kebanyakan mayoritas untuk anak-anak yang sekolah di SMK itu mereka lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dibanding SMA. Bener apa enggak sih pernyataan seperti itu? Mitos atau fakta? Oke, dan di SMK itu hampir 90% mereka dari lulus dari sekolahan ini tuh pengen langsung bekerja gitu. Mayoritas mereka jarang berpikir untuk melanjutkan sekolah lagi. Katanya kalau SMK itu dia jenjang karir kedepannya lebih enak dibanding SMA gitu sih. Oke, di sini kakak akan membahas tentang di Indonesia ini selama ini ada angka penganggurannya di tahun terakhir nih, tahun 2019 ada 7,6 juta jiwa angka pengangguran. Kalian tahu nggak sih apa aja sih yang siapa aja sih yang bisa disebutkan pengangguran seperti apa gitu. Nah, di sini ada beberapa pengangguran nih. Yang pertama itu salah satunya ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung itu yaitu mereka yang memiliki pendidikan tinggi tetapi mereka tidak mendapatkan pekerjaan atau mereka itu nganggur. Yang kedua itu ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka itu maksudnya di sini mereka berpendidikan tapi mereka itu memiliki slogan memasang slogan nih atau promosiin ke orang-orang, siapa aja yang butuh jasa saya terima gitu. Namun pada akhirnya kalau kayak gitu terus kan kita nggak bisa mendapatkan penghasilan tetap, jadi nggak tentu nih penghasilannya. Oke. Selanjutnya kakak mau tanya sama kalian, setelah lulus dari sini kalian kira-kira pengen langsung kuliah terus kalian pengen kerja kah atau berwirausaha? Oke, kalau misalkan ingin berwirausaha, kira-kira usaha kalian apa pengennya ke depannya? Mau usaha buka kios baju kah? Atau mau usaha buka toko sembako atau makanan atau restoran atau apapun, terserah. Oke. Mayoritas kebanyakan kalau SMK mereka ini ya pengen kerja di perusahaan ternama gitu kayak PT Pama atau PT Pertamina, pokoknya perusahaan BUMN gitu. Tapi kalau misalkan nih kalian itu udah lulus dari sini,
di benak kalian pasti pengen, aduh aku pengen banget nih kerja di perusahaan ternama gitu. Tapi pada kenyataannya itu kita untuk masuk ke perusahaan tersebut itu walaupun kita memiliki ijazah yang cukup tinggi, itu agak sulit untuk masuk ke situ. Apa yang harus kalian lakukan? Berwirausaha, jadi entrepreneur. Oke, sebelumnya kakak mau membahas tentang kewirausahaan. Kakak mau tanya sama kalian, apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan itu apa? Kira-kira yang di benak kalian itu kewirausahaan itu apa? Dagang, terus bisnis, ataupun apa? Apa sih? Kalian boleh ungkapkan tentang kewirausahaan itu? Oke, jadi gini, kewirausahaan itu adalah pelaku perilaku, salah maaf. Kewirausahaan itu adalah perilaku dan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Dan sesuatu tersebut itu memiliki nilai, bermanfaat berarti, dan memiliki nilai jual. Nah, ini yang disebut kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu adalah perilaku dan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu tersebut itu memiliki nilai jual, jadi bisa dijual. Oke, itu namanya kewirausahaan. Nah, kalau wirausahanya sendiri itu apa? Kita hapus ya. Jadi wirausahanya sendiri itu wirausaha itu adalah seseorang yang melakukan kegiatan berwirausaha dan dia memiliki sifat dan perilaku, kemampuan untuk berwirausaha. Nah, itu wirausaha. Jadi kalau wirausaha itu dia pelakunya, orang yang melakukan usaha tersebut. Oke. Nah, kakak mau tanya sama kalian, ciri-ciri kewirausahaan itu seperti apa sih? Nah, ciri-cirinya banyak nih. Kakak akan sebutin satu-satu ya, tapi nggak semuanya. Kakak akan sebutin beberapa aja. Nah, ciri-ciri kewirausahaan itu, yang pertama kita harus yakin. Jika seorang itu tidak yakin untuk melakukan wirausaha atau mereka dagang, tapi di dirinya dia sendiri tuh nggak yakin bakalan laku jualannya, itu nggak bakalan berhasil. Dan di jiwa seseorang yang berwirausaha itu, dia pasti ada rasa yakin kalau jualannya itu bakalan laku. Yang kedua itu mengetahui info produk. Nah, yang kedua ini mengetahui info produk. Maksudnya di sini itu dia harus mengetahui produknya dia sendiri. Nggak mungkin dong kalau misalkan ada seseorang itu jualan tapi dia nggak tahu nih produknya dia isinya apa aja, terus yang diolah apa aja dia nggak tahu, nggak mungkin ya. Jadi yang kedua itu dia harus tahu
produknya dia itu terbuat dari apa dan produknya itu apa. Yang ketiga itu ada tidak ada pemaksaan ke konsumen untuk membeli produknya dia. Jadi si penjual ini nggak boleh maksain customer untuk membeli produknya dia sendiri. Nah, yang ketiga yang keempat, maaf. Yang keempat, kita harus ramah dan murah senyum. Jika kita menjadi seorang penjual, kita harus ramah kepada customer, ramah kepada pembeli, karena pembeli itu adalah raja. Jadi kita harus ramah, banyakin senyum ke customer, biar ke customer itu enak ke kita dan customer itu pasti balik lagi ke kita kalau kita pelayanannya bagus. Terus selanjutnya ini yang kelima ada memberikan pelayanan terbaik. Nah, sebagai penjual kita harus memberikan pelayanan terbaik ke customer, karena kalau misalkan pelayanan kita jelek, si customer itu nggak bakalan balik lagi ke kita. Oke. Terus selanjutnya ada yang ke di sini aja ya, maaf ya tulisannya jelek. Yang selanjutnya itu kita harus jujur. Sebagai penjual kita harus jujur ke customer. Kalau misalkan kita contohnya nih, kakak ada ngejual produk skincare, kakak akan kasih info ke customer kalau skincare ini bagus nih, kalau emang benar-benar bagus. Tapi kalau misalkan jelek, kakak juga pasti akan kasih info ke customer itu skincare ini nggak bagus, pasti bilang seperti itu. Itu yang terutama kunci kesuksesan seorang entrepreneur itu adalah jujur. Terus selanjutnya kita harus, seorang entrepreneur itu atau seorang yang berwirausaha itu dia harus memiliki banyak ide. Kalau misalkan si penjual ini atau entrepreneur ini kehabisan ide, ya gimana kalau untuk anak-anak milenial sekarang itu kan dia ingin membeli sesuatu yang lagi booming nih. Contohnya sekarang ini banyak banget minuman-minuman kayak dalgona, terus haus, kayak gitu-gitu. Jadi kita tuh jualan mengikuti apa ya, zaman gitu. Tapi memang nggak selalu sih, kalau misalkan kita ngejual produk itu kita selalu menjaga kualitas kita, selalu menjaga rasanya, harganya, itu insya Allah bakalan balik lagi sih customer ini. Tapi kita juga harus ngikutin zaman gitu, biar usaha kita nggak mati. Oke? Dan kita nggak bakalan gulung tikar sih kalau misalkan kita ngikutin zaman gitu. Misalkan tahun 2018 nih hijab modelnya itu ada segi 4, nanti tahun 2019 hijab ada model segi 3, tapi kita nggak ngikutin, kita ketinggalan zaman. Sedangkan anak-anak sekarang itu, anak-anak milenial sekarang itu pengennya ngikutin zaman. Nah, selanjutnya kita, seorang entrepreneur itu harus bisa menangani masalah. Jadi kalau misalkan setiap ada masalah, kita harus bisa cari solusi sendiri. Ketika kita memiliki masalah, kita tidak bisa kasih solusi untuk kita sendiri, itu belum bisa jadi entrepreneur, itu belum bisa jadi seorang pembisnis. Jadi harus masih belajar lagi gitu ya. Terus tujuan kita berwirausaha itu apa sih?
Nah, di sini ada beberapa tujuan seseorang berwirausaha. Kakak sebutin aja ya karena nggak bisa nggak bisa nulis. Di sini ada beberapa tujuannya. Yang pertama itu adalah niat untuk mengembangkan kemampuan yang kita miliki dan akan bermanfaat untuk orang lain gitu. Terus selanjutnya ikuti seminar-seminar yang ada karena seminar tersebut akan menambah wawasan kita untuk mengulas lagi kemampuan-kemampuan yang kita miliki gitu. Nah, selanjutnya kita akan bisa berbagi ilmu karena kita memiliki ilmu gitu. Kita akan berbagi ilmu kepada masyarakat yang lain agar ilmu kita itu bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Dan kita juga memiliki ide-ide inovasi untuk meningkatkan usaha kita atau usaha orang lain gitu. Oke. Itu aja sih untuk materi hari ini yang bisa kakak sampaikan. Kalian kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan, tapi berhubung waktunya sudah habis, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, hari ini untuk materinya kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.